Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya Gilang. Kali ini saya mau membuat video tentang tanya jawab kasus-kasus permasalahan yang terjadi di lapangan SP 2020 untuk part yang kedua. Setelah kemarin saya buat video yang part 1, nah kali ini adalah saya akan menghabiskan daftar pertanyaan yang sudah masuk. Saya tidak akan lupa untuk terus mengingatkan teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk klik tombol subscribe di pojok kiri bawah ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kita tentang pendidikan dan karir yang akan kita buat berikutnya di channel ini. Oke, langsung aja sekarang kita mulai pembahasan tanya jawabnya ya. Sebelum kita mulai, saya akan review dulu tentang pertemuan kita sebelumnya di video part 1, yaitu tentang pembagian zona dalam sensus penduduk 2020 kali ini. Jadi di dalam sensus penduduk kali ini, wilayah pencacahannya dibagi menjadi 3 zona ya. 3 zona. Yang pertama itu zona DOPU, drop off pick up, yaitu itu zona yang di dalamnya itu memungkinkan untuk melakukan pengisian C1 dengan metode DOPU. Kemudian ada zona 2, yaitu zona non-DOPU. Artinya di zona ini tidak dilakukan pengisian dokumen C1. Jadi hanya menggunakan dokumen daftar penduduk saja atau DP2. Kemudian ada juga yang terakhir ini zona 3. Zona 3 ini dilakukan dengan metode wawancara seperti biasa, seperti sensus penduduk sebelum-sebelumnya. Nah, untuk metode wawancara ini hanya dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jadi zona 3 ini isinya cuma Papua dan Papua Barat saja. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama di part 2 ini. Pertanyaannya dari Julius Irianto Rahayaan. Kak, kalau misalnya di blok 4A, satu keluarga memiliki 7 anak, tetapi di dalam kartu keluarga tersebut salah satu anaknya sudah menikah dan belum memiliki kakak sendiri. Tapi masih satu keluarga dengan orang tuanya, maksudnya ini masih tinggal bersama orang tuanya. Kira-kira bagaimana ya Kak? Butuh penjelasan Kak? Oke, sekarang kita jawab pertanyaan tadi ya. Kalau misalnya ada satu keluarga memiliki anak 7, kemudian di antara anak yang tadi itu sudah ada yang menikah dan memiliki keluarga sendiri. Tapi keluarga baru itu, keluarga anaknya itu belum punya kakak sendiri. Nah, gimana pencatatannya? Pertama, di dalam daftar DP1, yaitu di dalam daftar DP1 kan sudah tertulis semua lengkap nih. Anggota keluarga dari orang tua si anak yang sudah menikah tadi. Orang tua, ayah, ibu, anak-anak. Nah, di salah satu anak-anaknya itu kan sudah ada yang menikah. Nah, untuk anak yang sudah menikah itu, baris nama anak yang sudah menikah itu dicoret dari kolom paling kiri sampai dengan kolom yang paling kanan. Dicoret full ya, dicoret full dari kiri ke kanan. Nah, setelah dicoret full, kemudian nama anak yang sudah menikah tadi tambahkan di blok 4C bersama dengan nama suaminya dia dan nama anak-anaknya dia kalau dia memang keluarga baru itu sudah punya anak ya. Isikan di blok 4C. Nah, bagaimana dengan nomor kakaknya? Kan belum punya kakak sendiri. Nah, untuk nomor kakak dari masing-masing anggota keluarga itu mengikuti nomor kakak dari induknya atau mengikuti nomor kakak dari orang tuanya masing-masing. Misalnya si anak perempuan tadi adalah anak dari bapak yang namanya ada di blok 4A tadi ya. Nah, si anak perempuan ini yang sudah menikah ini nomor kakaknya mengikuti nomor kakak orang tuanya, tapi ditulisnya di blok 4C. Kemudian suaminya juga sama, suaminya ditulis di blok 4C di SLS tersebut yang sama tadi, ditulis di blok 4C dengan nomor kakak yang sama dengan nomor kakak orang tua si suaminya tadi ini, suaminya si anak perempuan yang baru menikah tadi ini. Jadi nomor kakaknya itu mengikuti orang tua masing-masing ya. Yang perempuan ngikutin kakak orang tuanya, yang laki-laki tadi juga mengikuti kakak orang tuanya.
Kemudian nanti dia di blok 4C itu kan ada kolom nomor urut keluarga. Nah, nomor urut keluarganya ini mengikuti meneruskan dari nomor urut keluarga terakhir yang ada di blok 4C itu yang ada di SLS tersebut. Jadi si anak yang sudah menikah ini, walaupun dia belum mempunyai kakak, dia akan membentuk suatu keluarga baru di blok 4C yang memiliki nomor urut keluarga sendiri. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua nih. Dari Dikong Anak Rakyat. Izin tanya Kak, kalau di suatu keluarga ada anaknya, kalau di satu keluarga ada anaknya yang sudah ada yang nikah, tapi belum memiliki kakak, itu bagaimana ya? Nah, itu tadi sama dengan pertanyaan yang pertama yang tadi ya. Lanjut pertanyaan yang ketiga dari Yanto Marianto. Mau tanya Mbak, kalau di peta WS belum ada bangunan, tapi sekarang ketika didatangi sudah ada rumah dan ada penghuninya. Gimana Kak, kita kasih noktah nggak ya? Makasih. Oke, jawabannya adalah ya tetap diberi noktah. Jadi di peta WS yang tadinya masih kosong itu, tetap diberikan noktah-noktah sesuai dengan posisi rumah-rumah yang ada sekarang ini. Tetap diberi noktah dan diberi nomor seperti biasa, dan nomornya itu tetap nanti disesuaikan dengan nomor yang kamu isikan di kuesioner daftar penduduk ya. Jadi perlakuannya tetap sama. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Miss SK. Kalau ada rumah di luar batas WS tapi di datanya ikutnya di RT RW yang di dalam WS, gimana Kak? Kita confirm dulu ke Koseka atau langsung ditulis aja di petanya. Gini. Jadi kan kasusnya di daftar DP-mu, daftar pendudukmu ada nama si A. Tapi si A ini secara di lapangan setelah dicek lokasi rumahnya itu berada di luar wilayah peta WS SLS yang kamu pegang di daftar penduduk tadi itu. Nah, kamu harus lapor ke Koseka dulu. Kenapa? Supaya Koseka ini nanti menghubungi petugas sensus atau pengurus SLS yang di dalam SLS itu si A ini tadi masuk ke wilayah si SLS-nya si petugas sensus yang lain ini tadi. Paham nggak? Jadi ada 2 SLS nih berbatasan. Namanya si A nih di daftar penduduk masuk di SLS yang ini. Tapi di lapangan dia masuknya rumahnya, lokasinya ada di SLS yang ini. Nah, si petugas sensus di kedua SLS ini harus bertemu. Nah, setelah bertemu, nanti akan dicek nih di masing-masing peta WS-nya. Ada nggak rumah dari si A ini di dalam SLS ini? Karena di lapangan secara aslinya, lokasinya itu ada di SLS yang ini kan. Kita cek dulu nih di peta WS yang ini. Ada nggak lokasinya? Dan ada nggak namanya di daftar penduduknya dia? Jangan sampai namanya ada di sini juga, ada di sini juga gitu. Nah, makanya kita harus temukan dulu nih kedua petugas sensus itu. Ada nggak namanya? Kalau memang lokasi rumahnya itu tidak ada di kedua lokasi ini, maka nanti bisa diputuskan, disepakati di lokasi rumah itu ditaruh di mana. Biasanya kita menentukan di lokasi yang paling dekat, yang lokasi rumah itu paling dekat dengan SLS yang mana nih gitu. Kalau misalnya dekat dengan SLS yang ini, ya udah masukin ke sini. Setelah masukin ke SLS yang ini, nanti kalau namanya si A ini belum ada di daftar penduduk di SLS ini, maka namanya si A masuk ke dalam blok 4C untuk SLS yang ini. Gitu. Dan nanti nomor bangunannya diberikan noktah di peta WS di SLS yang ini. Nah, nama yang karena dia sudah masuk di sini si A, nanti namanya si A ini yang ada di daftar penduduk SLS yang ini silakan dicentang di kolom 11, yaitu tidak ada itu. Jadi perlakuannya begitu ya.
Begitu juga bisa terjadi juga sebaliknya. Misalnya nanti kita mau taruh di SLS yang ini, ya udah berarti tinggal dibalik kondisi yang tadi gitu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya dari Rizka Mel. Mbak mau tanya, yang diberi nomor bangunan, apakah bangunan yang dihuni penduduk atau rumah kosong juga dinomori gitu? Atau terus rumah kosong itu dinomori apa enggak gitu? Jawabannya adalah nomor bangunan di dalam sensus penduduk kali ini hanya digunakan untuk bangunan yang memiliki penghuni saja. Jadi yang dinomori di peta itu cuma bangunan-bangunan yang ada penghuninya. Pastikan nomor penomoran bangunan itu dimulai dari arah barat daya, ujung barat daya di dalam peta WS itu. Jika dalam satu rumah ada lebih dari satu kakak, jika dalam satu rumah ada lebih dari satu keluarga, maka nomor bangunan di dalam keluarga-keluarga tadi itu bisa sama. Jadi keluarga 1, keluarga 2, nomor bangunannya itu bisa sama. Kalau dua keluarga itu menempati bangunan yang sama gitu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Helawati. Pertanyaannya, Kak, mau tanya tolong jawab ya Kak. Ya. Kalau misalnya ada nama ganda gimana ya? Gitu. Oke. Nah, kalau ada nama ganda begini, pastikan dulu nicknya. Dari dua nama itu pastikan dulu nicknya. Jika nama dan nicknya dua-duanya sama, ya tinggal pilih salah satu, pilih yang terakhir. Nanti untuk kolom, misalnya ada dua baris nama nih, gini dua baris nama, ya dua-duanya ini nomor nick dan namanya sama persis. Nah, kalian tinggal pilih salah satu aja. Nanti yang kalian pilih dicentang di kolom 9 atau 10. Nah, yang tidak kalian pilih tinggal di checklist di kolom 11 dan jangan lupa juga dicoret isian kolom jenis kelaminnya supaya nggak kerekap gitu. Atau kalau namanya sama kemudian nicknya beda tetapi setelah dikonfirmasi di lapangan ini adalah orang yang sama, maka kalian pilih nama dan nick yang sesuai, yang paling sesuai. Nah, yang sesuai ini nanti di checklist di kolom 9 atau 10, nanti yang nick yang salah ini dicentang di kolom 11 dan jangan lupa lagi dicoret kolom isian jenis kelaminnya. Itu ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bunga Nirwana. Numpang tanya, untuk blok 5, jika dalam satu keluarga hanya ada suami dan istri, bagaimana pengisiannya? Gini. Oke. Tapi kita tanya dulu nih, blok 5 yang mana? Kan blok 5 ada di blok 5 di dokumen daftar penduduk, ada blok 5 di dokumen C1. Nah, kita jawab semua deh. Kalau misalnya di blok C1 itu perlakuannya seperti di video, seperti yang sudah dibahas di video part 1 kemarin ya. Untuk daftar penduduk yang nama anggota keluarga yang umurnya 5 tahun ke atas nanti diisi untuk setiap orangnya. Jadi untuk yang 5 tahun ke atas kan harus mengisi blok 5 di dokumen C1. Nah, kalau ini kasusnya adalah blok 5 di dokumen daftar penduduk atau DP, jadi ya diisi kalau orangnya meninggal aja, karena di blok 5 di daftar penduduk ini kan tujuannya untuk mengisi data orang yang sudah meninggal gitu. Jadi gitu ya. Kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya, yaitu dari Siti Nurbaya. Pertanyaannya, bagaimana kalau dalam satu rumah ada 2 kakak? Nah, ada berapa lembar dokumen C1 yang akan kami dapatkan? Gitu. Untuk kasus kalau dalam satu rumah ada 2 kakak itu, berapa dokumen C1 yang didapatkan? Mohon jawabannya. Oke, jadi begini. Untuk dokumen C1 itu untuk satu set dokumen itu isinya
hanya mencukupi untuk keluarga yang memiliki jumlah anggota sebanyak 6 orang ya. Jadi kalau dalam satu keluarga itu anggotanya ada lebih dari 6, jadi nanti kamu bisa minta tambahan dokumen C1. Jadi kamu bisa menggunakan dokumen C1 tambahan untuk mengisikan data-data dari keluarga tersebut yang jumlahnya lebih dari 6 itu. Nah, itu untuk jumlah dokumen C1 yang akan didapatkan ya, yang akan digunakan ya. Jadi dalam satu keluarga itu memungkinkan untuk menggunakan 2 dokumen C1. Nah, kalau kasusnya dalam satu rumah ada 2 kakak, ya berarti dia menggunakan 2 dokumen C1 karena nomor urut keluarganya kan udah beda kalau untuk satu keluarga. Jadi untuk satu keluarga kan dia punya nomor urut keluarga sendiri. Jadi dalam satu dokumen C1 itu hanya memuat untuk satu nomor urut keluarga saja. Jadi kalau nomor urut keluarganya beda, ya dia pakai 2 dokumen C1 yang berbeda. Misalnya ada penghuni baru yang numpang, misalnya ada saudara numpang gitu kan di dalam rumah itu. Nah, saudara yang numpang ini sudah memenuhi konsep penduduk. Jadi dia dianggap penduduk di situ. Dan saudara yang numpang ini punya nomor kakak sendiri. Beda dengan kakak yang orang yang ditumpangi gitu loh, beda dengan nomor kakak orang yang ditumpangi. Maka si saudara yang numpang ini akan mendapatkan dokumen C1 sendiri dan dia akan mendapatkan nomor urut keluarga sendiri yang berbeda dengan nomor urut keluarga orang yang ditumpangi tadi gitu ya. Jadi jelas ya. Oke, jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas kali ini di video part 2 ini. Kalau masih ada yang belum jelas lagi, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan share video ini ke teman-teman petugas sensus yang lain supaya kalau ada yang masih bingung-bingung bisa terjelaskan dengan video ini gitu. Nah, kemudian kembali lagi saya akan terus ingatkan buat kamu yang nonton video ini tapi belum subscribe, silakan klik tombol subscribe di pojok kanan bawah ini agar kalian gak ketinggalan video-video bermanfaat dari kami yang lainnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.